Halo, selamat datang di Pensiun Everywhere, podcast buat kita semua umur 40-an yang sedang mempersiapkan pensiun impian. Episode kali ini masih tentang sangu pensiun sehat. Topik-topik tentang mengubah pola hidup kita di usia 40-an demi bisa tetap sehat di usia lanjut dan saat pensiun. Salah satu pola hidup yang mungkin perlu kita ubah adalah pola makan kita. Gimana? Udah siap mulai makan sehat? Aduh ya, tapi kan makanan sehat itu biasanya nggak enak, kurang rasa, kurang bumbu, biasanya nggak ada gorengan lagi. Ada nggak sih cara bikin makanan sehat jadi berasa enak? Atau apakah ada trik buat menikmati makanan sehat? Ada dong, dan itu yang mau kita bahas di episode kali ini. Yuk kita mulai. Buat aku yang penggemar mie instan, penggemar makanan kaya micin, plus doyan jajan, membayangkan makanan sehat itu sungguh mengerikan. Makanan sehat itu seringkali aku identikkan dengan salad, sayur, kukus-kukusan, rebus-rebusan, oatmeal, snacknya cuman potongan wortel dan seleri stick. Betapa menyeramkannya. Tapi itu bukannya aku gak sadar loh ya, bahwa makan mie instan terus-terusan itu gak sehat. Sadar banget. Malah stop makan mie instan selalu jadi resolusi tahun baruku selama bertahun-tahun. Kenapa bertahun-tahun? Ya soalnya resolusi stop makan mie instan ini selalu gagal, jadi mesti diulang terus bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada titik balik. Titik baliknya tuh gimana? Nah, titik baliknya terjadi di pertengahan 2020 pada saat pandemi. Berbarengan ketika aku sudah mulai tahu tujuan hidup sehat, ketika mulai pola hidup sehat. Berbarengan juga dengan ketika aku mulai memaksakan untuk bisa olahraga secara rutin. Sama seperti memulai olahraga yang pelan-pelan, aku memulai makan sehat ini juga prosesnya pelan-pelan. Nah, sekarang sih menjelang berakhirnya tahun 2023, aku sudah bisa mengadopsi pola makan yang lebih sehat. Pola makan plant-based, lebih banyak sayuran dan buah. Most of the time aku masak sendiri di rumah. Makan di luar itu hanya di hari libur sesekali aja. Plus aku sudah nggak lagi dong tergoda makan mie instan. Masih makan keripik, es krim dan cake? Masih, sesekali buat hiburan. Namanya juga manusia, sesekali masih mencari kesenangan makanan. Asal tahu porsi dan frekuensi aja. Gimana caranya mengubah pola makan? Dari yang dulunya penggemar junk food, pengabdi micin, jadi bisa mengadopsi pola makan plant-based. Apakah ada triknya? Nah, trik ini sebetulnya adalah cara melatih atau kadang juga disebut cara meriset lidah kita supaya bisa menikmati makanan sehat yang sering dibilang gak enak dan kurang rasa itu. Makan sehat itu bukannya gak enak, tapi lidah kita tuh gak terbiasa makan makanan yang less sugar dan less salt. Lidah kita terbiasa dengan makanan kaya rasa, yang rasa asin, manis, dan umaminya kebablasan. Kita terbiasa makan makanan berminyak, makanan yang digoreng, makanan yang kriuk-kriuk. Intinya, lidah kita terbiasa makan makanan yang kadar gula dan garamnya tuh overdosis. Batas konsumsi garam dari semua makanan yang kita makan dalam satu hari kalau berdasarkan Kemenkes adalah 2000 mg per hari. Tapi kalau kita merujuk ke American Heart Association, batas aman konsumsi garam per hari itu hanya 1500 mg. Ini berarti sekitar 1 sendok teh aja. Sementara batas konsumsi gula harian berdasarkan Kemenkes adalah 50 gram per hari. Tapi again, kalau merujuk ke American Heart Association, limitnya tuh dibedakan berdasarkan gender. Batas konsumsi gula untuk wanita adalah 25 gram atau 6 sendok teh gula. Sementara kalau buat laki-laki batasnya adalah 36 gram atau 9 sendok teh gula per hari. Kalau untuk batasan konsumsi minyak ini hanya ada berdasarkan Kemenkes, yaitu 5 sendok makan tiap hari. Batasan konsumsi garam, gula, minyak ini semua berlaku
buat makanan yang kita konsumsi setiap hari, mulai dari lauk, camilan, sampai minuman. Nah, kalau diingat-ingat lagi, bisa jadi tiap hari kita tuh melewatin batas ini. Buat gambaran aja ya, sebungkus mie instan itu mengandung sodium alias mengandung garamnya itu sekitar 1000 mg atau malah lebih. Satu saset kopi instan mengandung gula rata-rata 13 gram. Sementara keripik-keripikan, keripik singkong, kentang, cemilan dalam kemasan, biasanya garamnya sekitar 100-500 mg. Itu sebabnya ketika takaran gula dan garam pada makanan dikurangi untuk disesuaikan dengan batas konsumsi harian yang sehat tadi, kita akan bilang, duh ini nggak ada rasanya, kurang rasa, kurang bumbu. Tapi tenang, tadi kan udah dibilang lidah kita itu bisa dilatih untuk menerima rasa baru. Bukti paling gampang nih, beberapa waktu lalu aku sariawan parah selama lebih dari seminggu. Paling nggak selama seminggu itu aku sama sekali nggak bisa makan sambal dan makanan pedas-pedas lainnya. Setelah sariawan sembuh, balik makan pakai sambal lagi dong. Tapi begitu makan sambal sedikit aja, mulut berasa kayak kebakaran. Lidah tuh kaget banget dengan rasa pedas. Padahal itu cuma 1 minggu loh ya nggak makan pedesnya. Jadi lidah kita tuh bisa dilatih secara pelan-pelan dengan kita mengurangi pemakaian garam, gula, dan mengurangi goreng-gorengan. Jangan lupa juga saus-sausan yang biasa kita pakai buat masak atau buat cocolan itu juga tinggi garam dan gulanya. Aku mulai dengan nggak lagi naruh garam dan sambal saus di meja makan. Gantinya aku pakai lada, garlic powder, dan chili flakes. Dulu kalau masak semua bumbu, semua saus itu dipakai bersamaan. Misalnya nih, kalau masak saus tiram, kecap, garam, kaldu jamur, gula masuk semua. Sekarang aku siasatin dengan cara salah satunya aja. Misalnya kalau udah pakai kecap asin, ya nggak usah lagi pakai kaldu dan garam. Kalau pakai kecap manis, ya udahlah nggak usah lagi pakai gula. Yang penting lainnya dalam melatih lidah kita adalah jangan lupa untuk mengeliminasi atau meminimalkan makanan-makanan olahan. Kenapa? Karena makanan olahan dalam kemasan ini biasanya kaya gula dan garam. Dan ini bisa mengganggu program latihan lidah dalam menerima makanan sehat. Jangan lupa kurangin juga tuh jajan-jajan dan makan di luar. Karena jajanan dan makanan di luar biasanya juga mengandung gula, garam, dan minyak banyak. Makanya enak kan? Meskipun latihan lidah ini nampaknya sepele, tapi ini beneran perlu komitmen dan disiplin. Gimana kalau nggak suka sayur? Waduh, ini kok kasusnya kayak suamiku. Dia nggak suka tomat, nggak suka terong, nggak suka brokoli, dan lain-lain. Yang aku lakukan adalah aku ubah cara memasaknya. Semua masakan yang pakai tomat, aku akan masak tomatnya sampai lumer, sampai nyaris nggak kelihatan bentuk tomatnya. Ini kayak masak semur atau masak ala saus padang, atau bisa juga dijadikan sambal tomat. Gimana kalau brokoli? Potong kecil-kecil, masukin di macaroni and cheese. Terong, coba bikin deh vegan unagi pakai terong. Nah, ini resepnya nanti akan aku taruh di link di deskripsi biar kamu bisa cobain. Gimana caranya ngurangin goreng-gorengan? Nah, sebetulnya aku tuh masih masak dengan metode goreng, tapi dengan cara pan fried dan tumis yang pakai minyak gorengnya tuh dikit. Sesekali aku masak dengan cara yang lebih sehat sih, kayak dikukus atau bikin sup gitu. Dulu pernah sih tergoda beli air fryer, tapi kemudian aku sadar sebetulnya aku jarang sekali masak dengan metode deep frying. Plus luas dapur di apartemen itu kan terbatas ya. Jadi daripada menu-menuin tempat dan daripada mubazir, aku skip beli air fryer. Tapi kalau kamu memang sering masak pakai metode deep frying, sering goreng-goreng, investasi air fryer aja karena ini bisa ngurangin penggunaan dan konsumsi minyak goreng. Sebagai penggemar mie instan, aku juga nggak bisa serta-merta stop sama sekali nggak makan mie instan. Prosesnya pelan-pelan. Aku mulai dengan teknik yang biasa dipakai oleh banyak orang, yaitu makan mie instannya pakai jatah.
seminggu sekali aja. Kemudian teknik lain yang aku pakai adalah mengganti jenis mie instan yang aku konsumsi. Dari mie instan merek populer ke jenis mie instan yang lebih sehat yang kandungan garamnya lebih sedikit. Ini perlu dicatat ya, mie instan yang biasanya nyebutnya lebih sehat karena pengolahannya nggak pakai digoreng tapi dipanggang atau bake itu nggak selalu lebih sehat juga. Kita mesti selalu harus cek kandungan garamnya. Dari konsumsi seminggu sekali jadi sebulan sekali dan akhirnya bisa nggak kepingin makan mie instan lagi. Karena selalu shock sendiri setiap kali lihat tabel nutrisi dan menemukan kandungan garamnya yang tinggi yang biasanya di atas 1000 mg per kemasan. Kalau kamu suka minuman-minuman manis, minuman kopi dan teh pakai gula, nah ini prosesnya juga pelan-pelan aja. Dulu ketika aku masih suka jajan kopi, aku biasanya pesen kopi yang tipe-tipe frappe gitu. Itu yang kandungan gulanya tinggi banget. Itu kayak minum gula pakai kopi. Tapi kemudian aku ubah pelan-pelan, minum kopi yang pakai susu aja, latte atau cappuccino. Awalnya masih pakai gula, tapi kemudian nggak pakai gula. Tapi aku menggunakan bahan lain sebagai pengganti gula supaya ada rasanya, seperti kayu manis, bubuk coklat, atau vanila. Kemudian baru yang terakhir beralih ke transisi minum kopi hitam tanpa gula. Jadi nggak bisa dari frappe langsung tiba-tiba ke kopi hitam tanpa gula. Shiftingnya pelan-pelan biar lidahnya nggak kaget. Skip juga kopi 3-in-1 kemasan saset karena ini biasanya tinggi gula. Selain tinggi gula juga tinggi trans fat yang biasanya ngumpet di dalam creamernya. Tuh berapa lama sih program untuk melatih lidah atau meriset lidah ini? Nah, kalau kamu mau ekstrim, cut semua atau kurangin semua konsumsi gula, garam, minyak sesuai dengan batas dosis sehat, bisa jadi hanya dalam 1 atau 2 minggu lidah itu udah terbiasa makan makanan sehat, makan makanan yang tadinya dibilang gak ada rasa itu. Itu seperti ketika aku kena sariawan ya. Nah, tapi aku gak mau pakai cara yang ekstrim. Aku pilih cara yang step by step, jadinya lebih lama. Program melatih lidahnya bisa sampai 3 bulan lebih. Menurut aku, step by step begini hasilnya lebih konsisten dalam jangka panjang. Anyway, mau cepat atau lambat, kamu sesuaikan sendiri aja dengan situasi dan kondisimu. Terakhir nih, sebelum aku tutup episode kali ini, gimana sih cara kita tahu kalau program melatih lidah kita itu udah berhasil atau belum? Menurut aku begini, tandanya kalau kita sudah terbiasa makan makanan dengan porsi gula, garam, dan minyak yang sesuai dengan batas sehat, ntar kalau pas kita lagi makan di luar atau pas kita jajan, kita akan berasa makanan atau minuman itu terlalu asin, terlalu manis. Atau kita merasa snack dalam kemasan tiba-tiba berasa asin sekali atau bikin tenggorokan kita nggak enak. Atau mie instan yang biasanya kita nikmati nggak bisa lagi kita nikmati karena rasanya terlalu asin atau rasanya berasa artificial. That's it. Terima kasih buat yang udah dengerin podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat buat kamu semua dalam mempersiapkan pensiun impianmu dan pensiun sehatmu. Jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. See you di next episode.